Puji nama Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat kita kembali dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah memuji muliakan suara nama Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, membawa kehidupan kita untuk terus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian ini dan kita siapkan
Kami kembali bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kasih setiamu, kemurahan, anugerahmu bagi kehidupan kami. Kami seada, sehat, kuat, waktu kesempatan Tuhan beri supaya masuk hadirat-Mu hari ini. Untuk bersyukur, bersukaria di hadirat-Mu Bapa. Itulah sebabnya Bapa, kami mohon Kau ampuni setiap kelemahan kami, kuduskan, sucikan kami. Kami layak menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini. Urati kami semua, urati anak-anak-Mu, hamba-hamba mengambil bagian pelayanan saat ini Bapa. Engkau memberkati tempat ini juga tutup bungkus api kemuliaan pasukan malaikat-Mu. Kami bebas dalam berbuat, beribadah, memuliakan Engkau. Juga umat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, buat Tuhan pelihara, lindungi dalam kasih setiamu. Sama-sama akan menerima berkat dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan itu, setan, roh yang jahat, kuasa-kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, dengan berbagai macam bentuk cara yang coba-coba mengganggu ibadah kami. Kami sehati seberapa kami yang ada, kami dengan penuh kuasa katakan hancur, remukkan kuasa pekerjaannya. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, perintahkan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Berbisika lawan dekara batakara masyikara lawan sekali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan yang memberkati. Seberapa kita yang hadir pada saat ini merasakan kasih kemurahan Tuhan, saudara. Baik kehidupan kita yang ada di tempat ini, saudara-saudara kita mengikuti ibadah secara online. Allah kita, Dia adalah Allah yang hidup. Dialah jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita akan sembah di dalam diri saya dan saudara. Dia adalah jalan keselamatan, jalan kehidupan, baik kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, saudara.
Dia Allah yang bangkit, baik kehidupan saya dan saudara, menebus kehidupan kita. Oleh karena kuasa darahnya, kehidupan kita ada sebagaimana ada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Puji-pujian setibakan sampai di sini, dan saya rindu membuka ruang kesaksian buat saudara-saudara yang ingin menyaksikan yang kasih dan kemudahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia.
hidup kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Kembali kami datang berkumpul, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian Tuhan. Biarlah dan memberikan korban persembahan kami, biarlah semua itu naik berkenan, berbau harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami rindu untuk memberi persembahan kami Tuhan. Tapi kami tahu iblis setan tidak senang. Mengalahkan roh pikiran, pertimbangan. Kami pakai kita telah hancurkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis setan keluar. Tuhan Yesus berkuasa.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yang memberi, yang memberkati, yang belum sempat Tuhan Kau curahkan berkat-Mu. Biar di lain waktu kami sama-sama memberi yang terbaik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sementara memimpin kami dalam puji-pujian Tuhan, untuk kembalikan urapan baru dalam kehidupannya. Pakai anak-Mu lebih heran lagi manapun anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan membawa kesukaan kita kepada Tuhan. Kita akan satu puji. Saudara dan saya, Tuhan akan berkati berlipat kali ganda seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita, terlebih hati kita, untuk diisi lewat kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Kita akan satu pujian. Thank
Karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh benar bahwa Engkau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami, yang sanggup melindungi, menyertai, memberkati setiap kehidupan kami, Bapa. Sehingga saat ini Tuhan Yesus, kami sebagaimana ada di hadapan-Mu, Tuhan, kita memuji dan menyembah Engkau, Bapa. Bapa surga, terpuji nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan beberapa pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Kami telah membawa persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu, Bapa. Kami rindu biarlah semua apa yang kami telah lakukan, Tuhan, sungguh-sungguh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan akan hati-Mu, Bapa. Dan tiba saatnya, Tuhan, kami akan bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Tapi sebelum firman-Mu dibentangkan, Tuhan Engkau suci kuduskan seluruh kehidupan kami, Bapa, sehingga kehidupan kami kembali berlayak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami berdoa, Tuhan, buat hamba-Mu Buanda, Tuhan, yang akan berdiri, Tuhan Yesus, sebagai penyambung lidah-Mu, Tuhan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan hamba-Mu, Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus, Bapa. Engkau taruh perkataan di atas lidah hamba-Mu, Bapa, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut mau dan kehendak-Mu, Bapa. Bapa surga, terpuji nama-Mu, Tuhan. Engkau siapkan hati pikiran pendengaran kami, Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, akan sampaikan oleh hamba-Mu, Bapa, benar-benar mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi suri, menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami yang ada, Tuhan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Bapa. Bapa surga, terpuji nama-Mu, Tuhan. Manakala kami akan menikmati firman-Mu, ada kuasa kegelapan dan setan tidak tinggal senang melihat kehidupan kami, Tuhan, akan membawa pikiran kami bersama Tuhan Yesus, akan mendatangkan Tuhan Yesus roh tidak konsentrasi untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Setiap roh kebodohan, setiap roh penolakan akan kebenaran firman-Mu, kami satukan hati kami thank you Tuhan, cepat akan kuasa kegelapan dan setan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala itu setan keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Shalom Elohim. Saudara percaya firman Tuhan luar biasa? Amin. Saya percaya dan saudara percaya bahwa firman itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau pagi hari ini kita bisa datang beribadah, saya percaya bahwa kita mau menjadi seorang murid yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, yang datang mau menyenangkan akan hati Tuhan, yang selalu datang mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Ayub pasal 42, ayatnya yang kedua. Jikalau kita sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan
yang kita sudah baca bersama-sama ini adalah perkataan Ayub. Ketika sebelum ia dipulihkan oleh Tuhan, dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara, kita tahu siapa Ayub. Firman Tuhan katakan, Ayub adalah seorang laki-laki yang dari tanah Uz. Dia orangnya jujur, ia orang yang takut akan Allah, dan ia suka menjauhi daripada kejahatan. Kalau manusia sering berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan proses yang begitu berat kepada Ayub? Sedangkan di sini dikatakan firman Tuhan, Ayub itu adalah orang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Allah sendiri mengakui akan kehidupannya. Pada saat iblis datang bilang, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia itu orang yang hidupnya satu-satunya orang benar." Saudara, bayangkan, dia adalah orang benar. Tetapi di sini iblis katakan kepada Allah bahwa saat itu memang Ayub diberkati Tuhan. Hartanya banyak, anaknya ada 10, dan anaknya sering mengadakan pesta bergiliran setiap hari. Saudara, di sini kalau kita belajar bahwa iblis katakan, mungkin jikalau pada saat engkau tidak memberkati hidupnya, apakah Ayub itu tetap setia? Apakah Ayub itu tetap taat? Apakah Ayub tetap melakukan firman Tuhan? Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita berkatakan, "Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tetapi kenapa Tuhan, Engkau mengizinkan masalah ini terjadi dalam kehidupan saya?" Saudara, firman Tuhan tadi yang kita sudah baca bersama bahwa ada rancangan Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana dalam sekejap harta daripada Ayub itu habis. Anaknya meninggal, saudara. Bukan itu saja, bahkan istrinya pada saat itu dia yang sebagai penolong. Pada saat Ayub mengalami keterpurukan, bahkan dia kena penyakit kulit, istrinya bukan menjadi penolong atau pendoa syafaat, tetapi justru istrinya katakan, "Kutuki saja alam." Saudara, betapa menderitanya Ayub. Tetapi Ayub masih bisa berkata, "Aku tahu Tuhan, bahwa Engkau itu berkuasa." Demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mengalami hal yang sama daripada Ayub, mampukah kita berkata, "Aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan saya." Ataukah di mulut bibir kita hanya bisa memperkatakan persungutan? Ingat, saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan mengizinkan terkadang proses dalam kehidupan kita karena ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Terkadang kalau kita melihat di balik semua itu ada maksud Tuhan. Apa bedanya kalau hujan, sehabis hujan muncul pelangi yang begitu indah? Sama seperti kalau kita menghadapi suatu proses, maka kita mengerti, oh ini yang menjadi maksudmu Tuhan. Jadi di sini Ayub benar-benar merasakan, berkata bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa. Kita pun menyadari bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus waktu perkawinan di Kana saja, air biasa dia mampu merubah menjadi air anggur. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan
Lazarus yang sudah mati 4 hari. Allah sanggup, Allah berkuasa. Bahkan orang lumpuh, orang sakit, Tuhan mampu menyembuhkan itu. Bahkan saudara yang kasih dalam Kristus, waktu Sem, Ham, dan Yafet, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian menyala, dia katakan, Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang sanggup membebaskan saya. Walaupun dia disuruh, kau harus menyembah daripada patung ini, tetapi dia tidak lakukan itu, karena dia berkata, Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang sanggup membebaskan saya. Demikian dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita berkata bahwa Allah sanggup membebaskan setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, kita hanya berkata sama seperti Ayub, Allah sanggup, Allah berkuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, saya pun mengalami hal yang demikian, saudara. Di mana saya belum pernah menyaksikan ini. Pada saat waktu kita masih aktif-aktif beribadah, saudara, lutut saya itu kalau menyembah, saudara, kalau pada saat menyembah, lutut saya ini tidak mampu. Bahkan kalau setelah habis menyembah, saudara, saya itu jalannya kayak pincang-pincang, karena saya rasa bahwa di bagian lutut saya itu, kalau saya raba begini sakit, ya, kalau di sela-selanya itu. Saya katakan, apakah ada sarafnya atau uratnya kah? Saya berkatakan demikian. Sempat ya, Ibu Ludi katakan, pergi kok urut di Wondula sana. Saya tidak mampu kalau saya mau pergi urut di Wondula. Sedangkan itu hari saja saya lihat kok diurut, dan sampai biru. Jadi saudara, saya bilang kalau saya tidak sanggup. Saya mau hanya berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya mengalami lutut saya ini sakit, dan saya juga mengalami terkadang kalau bangun tidur, belakang saya ini suka sakit, ya, suka sakit itu hari. Sampai saya katakan, kenapa kalau saya bangun sepertinya sakit semua badanku, bahkan lututku ini begitu tidak enak saya rasa karena mau menyembah kepada Tuhan. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini lutut saya pakai untuk menyembah. Tuhan berikan kesembuhan yang daripada-Mu. Dan memang saudara, selama yang lalu saya sering jatuh dari motor. Saya ingat waktu Evika masih TK, saudara, masih di playgroup. Ibu Ludi juga menjadi saksi karena setiap pulang dari TK, saya bonceng itu Ibu Ludi, Gerald, dan Niken, saudara. Bayangkan saya yang kecil ini mau bonceng berapa memang. Baru biasa Ibu Ludi katakan berhenti dulu, Bang. Saya tidak bisa berhenti. Saya paling suka kalau jalan, kalau berhenti, saudara, saya kayak setengah mati karena kaki saya pendek. Jadi kalau saya mau berhenti, saya harus cari dulu bagian kiri itu yang agak tinggi. Kapan yang bagian kiri itu rendah, pasti jatuh. Karena memang berapa kali kami jatuh, saudara. Dan di situ mungkin saya katakan, mungkin saya selalu jatuh dari motor. Jadi mungkin ada urat saya yang tersalah. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, itu yang saya katakan, lutut ini saya pakai untuk berlutut, untuk menyembah Tuhan. Berikan saya kekuatan. Karena kalau lutut ini bermasalah, bagaimana mungkin saya mau menyembah Tuhan? Pasti saya tidak bisa menyembah Tuhan. Satu kali Tuhan berkata kepada saya, saudara, pada saat saya mau tidur, dia katakan, kalau kau tidur, jangan pakai kasur. Jadi itu kasur yang saya taruh, spring bed yang saya tiduri. Dia bilang, lepaskan itu spring bed. Kalau kita memakai lutut, kenapa ini spring bed harus dilepaskan? Ya, dia katakan, lepaskan itu spring bed dan kau tidur di atasnya. Jadi di atasnya itu ada sebagai penahan spring bed itu papan, ya. Jadi saya lakukan apa yang diperintahkan, saudara. Saya lakukan itu, jadi saya tidur tidak pakai
kasur. Memang pertamanya waktu tidur tidak pakai kasur, saudara. Bagian sini saya rasa kayak sakit-sakit. Tapi saya jalani, saya ikuti terus karena saya merasa bahwa Roh Kudus menyuruh saya jangan pakai kasur. Dan saudara, setelah saya lakukan demikian, betul, lutut saya tidak sakit. Dan bagian di sini yang saya rasakan suka sakit itu juga tidak sakit. Saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyuruh. Berarti Engkau yang memberikan kesembuhan kepada saya. Sehingga saya merasa, saudara, kalau saya berlutut, saya bisa berlutut. Karena dulu saya tidak bisa berlutut, tetapi saya percaya bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita. Setiap organ tubuh kita Dia menciptakan. Maka Allah sanggup memperbaikinya itu dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan itu membebaskan saya dari hal itu. Tetapi saat ini Tuhan lagi mengizinkan saya terkena lagi asam lambung, GERD. Waktu hari Jumat, saudara, karena saya katakan, dokter, saya minum itu obat tidak ada perubahan. Lendir saya tetap masih ada di tenggorokan. Dan kalau saya tidak minum obat radang, biasa leher saya sakit. Ya. Akhirnya dia katakan itu dokter di USG. Ya. Hari Jumat saya pergi USG, saudara, diperiksa, dan di situ saya mendengar lagi dikatakan bahwa ada hasilnya, saudara. Saya mau tahu hasilnya, hasil daripada GERD saya. Kenapa itu lendir masih ada tetap terus di tenggorokan? Itu yang saya mau tahu. Tetapi apa yang dokter katakan, dia bilang ternyata di hati saya ada lemak. Saya katakan, yang saya maksud tentang ini, kenapa muncul lagi hati ada lemak? Di situ istilahnya itu fatty liver namanya, fatty liver, lemak. Saya ingat itu hari Mageral juga, dia kan juga GERD, saudara. Pada saat dia USG, dia juga dikatakan ada lemak di hatinya. Sampai sempat saya katakan, oh terlalu banyak kau makan bakso, terlalu banyak kau makan bab satu. Saya katakan demikian. Tetapi ternyata saya juga kena, saudara. Bahkan dikatakan saya ini grade 2. Saya tanya itu hari Mageral, itu hari kau dibilangnya ada lemak di hatimu, itu grade berapa? Dia bilang, kalau saya grade 1, berarti saya di atasmu. Apakah ini secara kebetulan atau bagaimana? Kenapa sama? Tapi saya hanya serahkan kepada Tuhan. Dan memang di situ dikatakan, jadi bagaimana dok? Ya, dokternya bilang, jangan lagi makan yang mengandung lemak. Jangan lagi makan yang bertentangan. Saya katakan bahwa makanan-makanan yang enak itu sudah tidak bisa lagi dimakan. Jadi makanannya itu yang direbus-rebus saja, saudara. Tapi saya mengucap syukur buat segala kasih Tuhan, karena saya percaya bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa, ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Saya katakan bahwa jika dulu Engkau mampu menyatakan mujizat-Mu buat saya Tuhan, sekarang pun Engkau mampu melakukan mujizat-Mu, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saya sudah rasakan bagaimana Tuhan selalu melakukan mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya sudah mengalami. Bahkan pernah saya mengalami juga kena mas, saudara, di mana saya sudah tidak bisa makan. Ketika saya makan dia muntah. Saya muntah, tidak bisa masuk makanan, tetapi Tuhan mampu sembuhkan kepada saya. Bahkan waktu saya mengalami kena mah, saudara, saya mampu berpuasa 3 hari 3 malam. Itu kalau menurut manusia itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya hanya berkata sama seperti Ayub, Engkau tahu Tuhan, saya tahu Tuhan, Engkau sanggup, Engkau mampu berkuasa dalam kehidupan saya.
Ketika saya hidup melayani Engkau, ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada pagar perlindungan terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang saya imani, itu yang saya percayai dalam setiap kehidupan saya. Dan di sini dikatakan bahwa dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara percaya rencana Tuhan tidak gagal dalam hidupmu? Kita percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika rancangan Tuhan dalam hidup kita juga untuk menerima keselamatan, saya percaya rancangan Tuhan tidak gagal. Tapi siapa yang sering menggagalkan itu? Terkadang rancangan itu gagal dari kita sendiri. Karena kita tidak mau mengikut maunya Tuhan. Kita tidak mau mengikut apa yang menjadi jalannya Tuhan. Sehingga sesungguhnya rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita karena tidak mau mengikuti petunjuknya Tuhan, menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan merancangkan kau harus pergi ke negeri ini yang berlimpah dengan susu dan madu. Kenapa tidak semuanya masuk ke negeri itu? Padahal Tuhan merancangkan mereka itu harus masuk dan pergi ke negeri itu. Karena kenapa? Mereka gagal bukan karena Tuhan, karena dirinya sendiri. Mereka tidak mempercayai kuasa Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mempunyai iman di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempercayai kuasa Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka gagal. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Karena saudara, ketika Tuhan ingin membentuk saya dan saudara, Tuhan mau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan mau merancangkan keindahan dalam kehidupan kita. Ketika kita ikut dengan pembentukan yang daripada Tuhan, maka saya percaya yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mau dibentuk, saudara, kadang kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan engkau harus ke sini, kita pergi ke sana. Ketika Tuhan katakan engkau lakukan ini, tapi kita lakukan yang itu. Kita seperti orang yang tidak dengar-dengaran. Akhirnya apa? Bagaimana rancangan Tuhan bisa terjadi? Padahal sesungguhnya rancangan Tuhan itu rancangan yang indah yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? Karena kita tidak mau mengikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Tetapi kita mau mengikut apa yang menjadi maunya kita. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan mau agar keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana rancangan Tuhan, saudara? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia harus disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Itu adalah rancangan Tuhan, supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Dia berkorban buat kehidupan saya dan saudara, supaya keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita. Jadi Tuhan mau saudara yang kasih dalam Kristus, ketika rancangan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, maka lakukanlah apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, biarlah kita sama seperti Ayub berkata, aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya kita mempunyai iman, artinya kita percaya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita percaya kepada Dia? Apakah kita beriman kepada Dia? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Itulah yang menjadi kuncinya agar rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak gagal. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan mari kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Begitu kita berlutut, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mau menyanjung Engkau, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan. Karena siapakah kami di hadapan-Mu? Kami adalah manusia yang penuh kekurangan. Kami adalah debu adanya. Kami tidak ada apa-apanya, Tuhan. Tapi kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu. Biarlah Engkau melawat kami, Tuhan. Haleluya. Ku sanggup kami. Sanggup Kau di tempat ini, benar Tuhan. Sebab Engkau Imam besar-Mu, ku sanggup Kau lebih dari yang lain, dan Yesus, katakan ku sanjung, Engkau melihat kami, Tuhan. Kami rindu menyanjung-Mu, Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu, Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau melihat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan kami makan firman-Mu. Kembalikan urapan baru bagi hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu, Tuhan. Layakan suci kuduskan kami. Sambungkan roh dengan roh kami, nyalakan kemuliaan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan dibisikkan yang colongkan di penyembahan kami. Kami tolong kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang disetan Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus bisa berkuasa. Gerakan lawan raisi kiri di sikar nawase. Kusanjung. Kau di tempat ini. Sebab ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Nyanyi dalam roh.
bersungguh-sungguh di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Bahwa tak berbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kuasa
Bapak kita dalam doa syafaat. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembali bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami sudah banyak memuji dan memuliakan namamu. Kami sudah memberikan korban persembahan kami sebagai tanda ibadah kami bahkan anak mengembalikan milikmu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman kebenaranmu yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Kami juga sudah dipakai dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kasih setia berkat-Mu bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu menaikkan doa kami, syafaat kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami, layakkan kami menaikkan doa kami, syafaat kami pagi hari ini. Segala kuasa gelap roh yang jahat, kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, untuk menghalangi, menghambat setiap doa-doa kami, syafaat kami naik di hadirat-Mu. Kami sehati seberapa kami yang ada, patahkan hancurkan muka kuasa pekerjaannya. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sehingga berdoa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat seberapa kami yang sudah datang di hadirat-Mu saat pagi hari Bapa. Para pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami. Anak-anak yang sudah melayani Engkau Tuhan, biarlah urapan-urapan yang baru kembalikan Tuhan, bertambah-tambahkan pemakaian kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan kerinduan mereka, Tuhan campur tangan ke pria yang terbaik. Terima kasih bagi seluruh jemaat yang ada Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala usaha, pekerjaan, atau pencarian, apapun menjadi pergumulan jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan juga melawat kehidupan mereka, memberkati, menjawab setiap pergumulan, kerinduan-kerinduan mereka di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di Sumasang. Serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, campur tangan Bapa. Berikan yang terbaik Tuhan, campur tangan Bapa. Progres daripada pembangunan misalnya Bapa di Sumasang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lebih khusus dalam pembuatan tembok, pagar tembok yang ada serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati tukang yang ada yang akan mengerjakannya Tuhan. Semua yang dibutuhkan Tuhan Kau adakan Bapa sehingga dapat terlaksana dengan baik sampai selesai dengan baik. Terima kasih dan semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat pekerjaan yang ada di sana kami berdoa Tuhan, jamah juga para tetangga-tetangga yang ada di sana Tuhan, lawan kehidupan mereka sehingga Bapa mereka boleh menerima keberadaan tempat ibadah pastori, bahkan Tuhan kami beribadah di sana. Biar mendatangkan kami sejahtera sukacita bagi tetangga-tetangga yang ada di sana Bapa. Bahkan biarlah Tuhan Kau yang beracara menjamah kehidupan mereka pun boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala gangguan kuasa gelap iblis setan untuk mengganggu pekerjaan Tuhan yang ada di Sumasang Tuhan. Dengan berbagai macam bentuk cara yang kami satukan hati, berapa kami yang ada patahkan hancurkan, remukkan segala gangguan rancangan orang bermaksiat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan kepedulian darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kepada istiqar relawan di kalangan kami Israel. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang ada di Makassar, Tuhan berkati di sana, pelayanan pengiringan kepada Tuhan berkati. Bahkan jemaat-jemaat yang ada di sana Tuhan, atau dimanapun berada, mereka yang menuju di Makassar sana Tuhan, dimanapun tempat Tuhan berada. Anak-anak melakukan aktivitas pekerjaan mereka masing-masing, pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati, perlindungan, penyertaan menjadi bahagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kalau rencana hamba-Mu dan berapa jemaat akan kembali ke Surakarta, serahkan ke dalam tangan Tuhan, perlindungan yang sama, penyertaan yang sama Tuhan beri bagi kehidupan mereka, dan tibakan dengan selamat, kumpul kembali bersama keluarga, bersama kami jemaat-Mu, bersyukur memuliakan menyaksikan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami telah berdoa seluruh hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, urapan kuasa-Mu mengalir kehidupan mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa dan mujizat, meneguhkan pelayanan mereka Bapa, sehingga mereka dapat melayani Tuhan sungguh-sungguh dimanapun tempat Tuhan. Percayakan kehidupan mereka melayani Tuhan, namamu dipermuliakan.
Terpujilah namamu Bapa. Kami minta berdoa buat bangsa negara kami, memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa negara kami, dan setiap permasalahan yang terjadi yang Tuhan izinkan bagi bangsa ini Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan Tuhan. Memberkati pemerintah kami yang ada, mulai dari pusat Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden T.H. Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju yang ada, aparat keamanan TNI dan Polri sampai jajaran ahli bawah sekalipun, baik itu pemerintahan yang ada di tiap-tiap daerah, baik tingkat provinsi, para gubernur, bupati, wali kota, demikian pun para camat, jalan lurah dan kepala desa, kepala dusun, RW, Tuhan jamah lawat kehidupan mereka, beri hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tiap wilayah mereka masing-masing dengan baik, terkhusus di bangsa negara kami Tuhan. Penanganan pandemi COVID-19 Tuhan kami serahkan ke dalam tangan, beri hikmat pemerintah kami. Dan setiap program yang dicanangkan pemerintah kami, terkhusus dalam hal vaksinasi, Tuhan serahkan ke dalam tangan, biar target pemerintah boleh tercapai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biar ini salah satu cara yang Tuhan izinkan Bapak untuk memulihkan kembali bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan jamah lawat setiap warga masyarakat yang ada di bangsa negara ini Tuhan, kita tetap taat protokol kesehatan yang ada, disiplin melakukannya dengan baik, sehingga pandemi ini berlalu dari bangsa negara kami Bapak, bahkan dari seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami, syafaat kami pada saat pagi hari ini. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pernyataan Tuhan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, baik secara tatap muka maupun online, di mana diperlihatkan wajan yang terbuat dari tanah liat itu sementara dicuci, dibersihkan. Itu berbicara kehidupan saya dan saudara, bagaimana kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menguduskan, menyucikan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih pada tambahnya saat pagi hari ini. Dan buat saudara-saudara yang mungkin Tuhan karuniakan kenyataan Tuhan, jika ada pengingatan daripada Tuhan, baik saudara-saudara yang beribadah di rumah secara online, bisa menyampaikan lewat WA, dan hambanya tetap akan memonitor lewat WA, menjawab di WA juga. Untuk kegiatan kita minggu depan, sementara di dalam proses pembuatan roster, dan kita akan menunggu info selanjutnya dari Bapak Gembala. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita akan menamatkan ibadah kita pagi hari ini, sebelum kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, doa Yabes.
kehidupan kami. Kau yang selalu mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, waktu kesempatan Tuhan beri dan kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat rohani Tuhan sudah melawat kami satu persatu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat berkat ibadah. Dan sebentar anak-anak akan kembali ke tempat masing-masing, lindungi, pelihara, tibakan dengan selamat. Kau juga tertinggal di tempat ini Bapak, Engkau setia untuk memberkati juga hotel ini Bapak, Pak Berlin, Bu Marta dan keluarga mereka. Tuhan memberkati dalam usaha hotel ini, Tuhan memberkati bercampur tangan, sehingga biar berkat-berkat-Mu mengalir Tuhan dalam kehidupan mereka, merasakan kasih setia-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka, bahkan kami seluruh jemaat Tuhan, dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, ini yang menjadi doa kami, syukur kami kepada pagi hari ini, dan kami menutup ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.